Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali lagi di tanggal 2 Oktober 2021 di dalam renungan pagi kita untuk hari ini. Dan sebelum kita dengarkan renungan pagi kita untuk hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah pelihara kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita hari ini 2 Oktober 2021 dan dalam tema bulan Oktober kita sempurna dalam Kristus, dan judul hari ini adalah dengan tinggal dalam Kristus sumber kuasa itu. Dengan tinggal dalam Kristus sumber kuasa itu. Dan ayat tema kita, ayat inti kita Kolose 2, 9 dan 10. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan Anda telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Sekali lagi, Kolose 2, 9 dan 10. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan Anda telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu melalui kuasa Roh Kudus. Karena itu adalah wakilnya. Melalui itu dia memasukkan kehidupan spiritual ke dalam jiwa, mempercepat kekuatan rohani untuk kebaikan, membersihkannya dari kekotoran moral, dan memberinya kesegaran bagi kerajaannya. Yesus memiliki berkat besar untuk diberikan, karunia yang berlimpah untuk dibagikan di antara manusia. Dia adalah penasehat yang luar biasa, tak terbatas dalam kebijaksanaan dan kekuatan. Dan jika kita mau mengakui kuasa Roh-Nya dan tunduk untuk dibentuk olehnya, kita akan berdiri sempurna di dalam Dia. Berapa satu pemikiran yang besar di dalam Kristus. Betapa satu pemikiran yang besar di dalam Kristus. Berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan Anda telah dipenuhi di dalam Dia. Hati manusia tidak akan pernah tahu kebahagiaan sampai diserahkan untuk dibentuk oleh Roh Allah. Roh menyesuaikan jiwa yang diperbarui dengan teladan. Yesus Kristus melalui pengaruh Roh, permusuhan terhadap Allah diubah menjadi iman dan kasih, dan kesombongan menjadi kerendahan hati. Jiwa merasakan keindahan kebenaran, dan Kristus dihormati dalam keunggulan dan kesempurnaan karakter. Ketika perubahan-perubahan ini terjadi, para malaikat akan muncul dalam nyanyian yang meriah, dan Allah dan Kristus bersuka cita atas jiwa-jiwa yang setelah dibentuk mirip serupa dengan yang gambar ilahi. Allah Immanuel, Dia tersembunyi, segala harta hikmat dan pengetahuan yang di dalamnya tinggal, berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, untuk dibawa ke dalam simpati kepadanya, untuk mengenalnya, untuk memilikinya, untuk memiliki Dia dengan hati yang semakin terbuka, untuk menerima sifat-sifatnya, untuk mengetahui kasih dan kuasanya, untuk memiliki kekayaan Kristus yang tidak dapat ditelusuri, untuk memahami lebih dan lebih lagi lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya Anda dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, luar biasa berkat jika kita tinggal di dalam Kristus. Bagaimana sederhananya tinggal di dalam Kristus? Tinggal di dalam Kristus, konteksnya tinggal dalam Kristus bukan berarti kita masuk ke dalam tubuh Kristus, tetapi adalah kita, pelajaran kemarin dan hari-hari yang lalu, kita meneladankan, kita menjadi pantulan terang Tuhan kepada orang lain di sekitar kita. Hidup di dalam Kristus adalah bagaimana kita mencerminkan kasih Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Hidup dalam Kristus adalah kita meneladani apa yang Yesus
apa yang Yesus contohkan dalam kehidupannya setiap waktu ketika dia ada di atas dunia ini. Pada waktu pagi dia berdoa, pada waktu hari Sabat dia pergi ke rumah ibadat. Dia menolong orang yang sakit, dia menyembuhkan orang yang sakit, bahkan dia membangkitkan orang yang mati di dalam keyakinan, kepercayaan dan keyakinan kita. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh dalam kepercayaan kita, kita percaya dengan sungguh-sungguh, bahkan orang mati pun dapat dibangkitkan, dan itu kata Yesus sendiri. Itu berarti bahwa kita dapat melakukan yang lain, menyembuhkan, dan itu hal-hal yang lebih mudah daripada membangkitkan orang mati. Walaupun pada dasarnya kebangkitan orang mati hanya ada dalam kuasa Yesus. Kalau perlu dia dibangkitkan sekarang, dia akan dibangkitkan. Tapi kalau tidak perlu, untuk apa dia dibangkitkan? Kalau kemudian dia menderita lagi hidup di atas dunia ini, dia akan dibangkitkan pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang indah pada saat ini. Biar dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita adalah doa saya. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pada pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Pimpin kami, pelihara kami sepanjang hari ini, khusus dalam perbaktian Sabat. Bila kami dapat menikmati hari Sabat, kami dapat kemudian bersekutu untuk bertemu dengan Tuhan, dan berkat Sabat mengalir dalam hidup kami. Berkati saudara kami dalam aktivitas mereka hari ini, Tuhan sertai selalu. Berkati selanjutnya kehidupan kami di minggu yang akan datang berjalan ini. Tuhan akan berkati, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, berikan juga kami selalu solusi terhadap setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran pagi ini. Tuhan berkati kita. Sampai jumpa besok. Shalom.